Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul kembali bersama di waktu ini dengan keadaan yang insya Allah sehat walafiat dan di tempat yang insya Allah barokah, meskipun berjauhan ya, dalam keadaan yang terpisah seperti ini karena COVID-19. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, amin. Nah, kali ini kita bertemu kembali di mata pelajaran bahasa Arab yang akan membahas bab 3, yaitu tentang nuzulul Quran wal aidani. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran bahasa Arab yang berlandaskan kompetensi inti yang keempat, yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang atau teori. Nah, KI 4 ini melahirkan kompetensi dasar yang kita pakai kali ini, yaitu 4.5, yaitu mendemonstrasikan tindak tutur melarang melakukan suatu pekerjaan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal la an-nahiyah atau lam, kemudian yang ditambah dengan fi'il mudhari, al-mazid min fi'li as-sulasi, madi wa mudhari wa masdar, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dari KD 4.5 barusan kita buat indikator, ada 3 poin di sini. Yang pertama, mengidentifikasi perbedaan penggunaan la nahiyah dan lam dalam suatu kalimat. Yang kedua, merubah fi'il mudhari marfu menjadi fi'il mudhari majzum. Yang ketiga, mengisi kalimat yang rumpang dengan susunan gramatikal la nahiyah atau lam yang ditambah dengan fi'il mudhari, al-mazid min fi'li tsulasi, madi, mudhari wa masdar. Jadi harapannya dalam pertemuan kali ini nanti kalian bisa melakukan 3 indikator ini, seperti itu. Nah, kita masuk ke materi. Yang pertama, la wa lam. Ada la dan lam. Nah, kita lihat di kolom sebelah kanan ada tertulis la, alif lam itu. Nah, la ini adalah la an-nahiyah namanya, yang artinya jangan. Berarti la nahiyah termasuk kata larangan. Kebalikannya fi'il amr. Kalau fi'il amr kan kata perintah. Nah, kalau ini kata larangan, seperti itu. Nah, kolom sebelah kiri kita bisa lihat di situ ada lam. Lam di sini namanya lam nafi, yang artinya belum atau tidak. Jadi lam ini bisa diartikan belum, bisa juga diartikan tidak, sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, keduanya ini lam nafi dan la nahiyah itu dua-duanya sama-sama hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Jadi la dan lam itu hanya bisa masuk ke fi'il mudhari,
nggak bisa ke fi'il madhi atau fi'il yang lainnya. Kemudian fi'il mudhari di sini tertulis bahwa fi'il mudhari asluhu marfu. Fi'il mudhari itu asalnya atau aslinya itu marfu sifatnya. Alamatuhu, ciri-cirinya atau tanda-tandanya ini ada 3. Ini yang pertama dhammah itu ya, itu dhammah. Terus yang kedua adalah ani, titik-titik ani itu maksudnya fi'il mudhari yang akhirannya itu alif kemudian nun. Berarti alif di sini itu menunjukkan dia dibaca panjang gitu. Yang ketiga ada waw sukun dan nun. Ini fi'il mudhari, terus ada waw sukun dan nun yang biasanya dibaca una seperti itu. Jadi fi'il mudhari itu aslinya atau asalnya itu dibaca marfu. Marfu itu kayak gimana? Marfu itu ciri-cirinya biasanya dhammah atau ani belakang-belakangnya atau una seperti itu. Nah, tulisan di bawahnya ini ada namun apabila kemasukan lam dan la yang tadi sudah kita sebutkan tadi di depan, kalau kemasukan lam nafi dan la nahiyah maka kemudian akan dibaca majzum seperti itu, bukan dibaca marfu lagi tapi dibaca majzum. Nah, gimana ketentuan majzum itu? Nah, di sini disebutkan ketentuan majzum pada fi'il mudhari. Yang pertama, huruf terakhir itu dibaca sukun. Misalnya, nih ada kata la atau lam. Perhatikan yang merah-merah ya ini. Kalau ada la atau lam kemudian disusul dengan fi'il mudhari, contohnya di sini yahduru, itu maka dia tidak jadi marfu lagi. Nah, ini yahduru ini kan marfu ini. Yang roknya itu kan dibaca dhammah. Nah, ini ciri-cirinya yang di slide sebelumnya dikatakan bahwa marfu salah satu ciri-cirinya itu dibaca dhammah kan? Seperti ini, fi'il mudhari dibaca dhammah. Nah, tapi kalau sudah kemasukan la dan lam, maka sudah tidak dibaca dhammah lagi, tapi dibaca sukun. Nah, seperti kalimat setelahnya itu menjadi yahdur. Jadi aslinya fi'il mudhari'nya itu adalah yahduru. Kemudian kalau kemasukan la atau lam, maka dhammahnya diganti menjadi sukun menjadi yahdur. Berarti menjadi la yahdur atau lam yahdur, yang artinya jangan datang atau tidak datang. Tapi kalau jangan itu hanya masuk pada dhamir orang kedua yang benar-benar ada di hadapannya. Ini hanya contoh saja ya. Ini hanya contoh saja. Pokoknya kalau udah kemasukan la dan lam itu maka dhammah itu berganti menjadi sukun seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada huruf terakhir nun dihilangkan. Nah, ini kalau kemasukan la atau lam kemudian disusul dengan fi'il mudhari yang dia itu ada ani belakang-belakangnya, ini kan menunjukkan dua orang kan. Kalau ani itu kan menunjukkan mereka dua orang, ya arifani. Nah, ni di sini huruf nun yang terakhir sendiri itu harus dihilangkan, maka dia menjadi majzum, menjadi ya rifa seperti itu. Jadi kalau ada la atau lam kemudian ada ya rifani atau ada alif nun, itu nunnya dihilangkan menjadi ya rifa gitu. Tapi lagi-lagi ini hanya contoh, la itu tidak masuk pada orang ketiga, bukan. Ya,
Bisa jadi la itu tidak masuk pada kata ganti orang ketiga. Seperti dia, mereka itu tidak masuk. Jadi la itu hanya masuk pada kata ganti orang kedua. Seperti kamu, kamu perempuan, kamu laki-laki, kamu berdua, seperti itu. Ini hanya contoh ya. Kemudian ketentuan majzum pada fiil mudhari yang ketiga, yaitu khusus untuk fiil mudhari yang didahului dhamir hum dan antum setelah huruf waw maka ditambahi huruf alif. Contohnya ada huruf lam dan la di sini. Kemudian ditambahi fiil mudhari. Contohnya misalkan yaktubuna. Yaktubuna ini kan untuk mereka, menunjukkan mereka. Nah, nun yang terakhir di sini itu dibuang dan diganti menjadi alif, menjadi yaktubu. Seperti itu, berarti lam yaktubu gitu. Ini berarti artinya mereka belum menulis atau mereka tidak menulis. Seperti itu ya, sampai sini paham kan? Kemudian ini kami tampilkan tabel. Sebelah kanan ada domir atau kata ganti orang, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kemudian di sebelah kiri ada fiil mudhari, yaitu kata kerja sekarang atau yang akan datang. Nah, di sini berarti kalau ada yaf'alu ini berarti lurusnya ya, lurus sebelah kanannya ini berarti untuk huwa. Gitu. Berarti yaf'alu ini menunjukkan kata ganti orang huwa, dia laki-laki. Seperti itu juga seterusnya ke bawah. Yaf'alani itu berarti menunjukkan huma, yaf'aluna menunjukkan hum, taf'alu menunjukkan hiya, taf'alani menunjukkan huma, yaf'alna menunjukkan hunna, taf'alu menunjukkan anta, taf'alani menunjukkan antuma, taf'aluna menunjukkan antum, taf'alina menunjukkan anti, taf'alani menunjukkan antuma, taf'alna menunjukkan antunna, af'alu menunjukkan ana, naf'alu menunjukkan nahnu. Di sini ada domir juga tetap di sebelah kanan, yaitu kata ganti orang. Kemudian di sebelah kirinya ada fiil amr. Ini untuk mereview saja kenapa kok ditampilkan, karena ini tidak jauh berbeda dengan fiil nahi. Kalau ini kata perintah, ya ini kata perintah, tapi kalau fiil nahi itu kata larangan, berarti kebalikannya. Berarti mereka ini sama-sama berbicara kepada lawan bicara yang benar-benar orangnya ada di hadapan kita. Kata ganti orang kedua itu maksudnya, yaitu kamu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Makanya kenapa kok yang huwa, huma, hum itu semua kosong, karena memang fiil nahi dan fiil amar hanya berlaku untuk kata ganti orang kedua, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Seperti ini, misalkan if'al itu menunjukkan anta, berarti artinya lakukanlah. Siapa maksudnya yang disuruh lakukanlah? Kamu laki-laki, satu. If'ala itu memerintah antuma, berarti if'alu itu berarti menunjukkan kalau dia memerintah antum. If'ali itu memerintah anti, if'ala itu memerintah antuma, if'alna berarti mereka memerintah antunna. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada di sebelah kanan tetap domir kata ganti orang, di sebelah kiri la nahiyah ditambah dengan fiil mudhari yang artinya jangan. Persis kan? Ini kebalikannya yang barusan. Kebalikannya kata perintah. Kalau tadi memerintah, kalau ini melarang, jangan. Itu makanya namanya fiil nahi atau la an-nahiyah. Nah, sama. Dia hanya berlaku untuk kata ganti orang kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Makanya huwa, huma, hum dan seterusnya itu kosong karena mereka hanya berlaku untuk kata ganti orang kedua. Seperti ini misalnya la taf'al, berarti dia jangannya itu
kepada anta, kamu satu laki-laki. Jangan kamu lakukan gitu. Itu berbicara kepada satu laki-laki. La taf'ala berarti dia berbicara kepada antuma. La taf'alu berarti dia melarang antum. La taf'ali berarti dia melarang anti. La taf'ala berarti dia melarang antuma. La taf'alna berarti dia melarang antunna. Seperti itu ya, paham ya sampai sini? Nah, ini selanjutnya ada tetap di sebelah kanan domir, kata ganti orang. Kemudian sebelah kiri ada lam nafi yang ditambah dengan fi'il mudhari yang nantinya artinya belum atau tidak, disesuaikan dengan konteks kalimatnya ya. Nah, kalau seperti ini itu bisa berlaku untuk semua domir. Mulai dari huwa sampai nahnu dia bisa. Karena bukan melarang, bukan juga memerintah, seperti itu. Jadi misalkan huwa ini lam yaf'al, huma lam yaf'ala, hum lam yaf'alu, hiya lam taf'al, huma lam taf'ala, hunna lam yaf'alna, anta lam taf'al, antuma lam taf'ala, antum lam taf'alu, anti lam taf'ali, antuma lam taf'ala, antunna lam taf'alna, ana lam af'al, nahnu lam naf'al. Jadi maksudnya misalkan yang huwa tuh ya lam yaf'al berarti dia belum melakukan atau dia tidak melakukan, seperti itu. Ini contohnya, contoh dalam kalimat. Ini bisa kita bandingkan antara la dan lam. Ini semuanya diawali dengan la ya atau lam sesuai tabelnya. Jadi kita bahas dulu yang sebelah kanan, tabelnya la an-nahiyah yang berarti jangan. Di kalimat pertama, la tajlis alal kursi ya Ali, berarti artinya jangan kamu duduk di atas kursi wahai Ali. Itu larangan ya, tidak boleh berarti. Kemudian yang kedua, la tatakallamu atna ad-darsa ya auladi, jangan kalian berbicara selama pelajaran wahai anak-anak. Kemudian yang ketiga, la tashrobil khomro ya Fatimah innaha haramun, janganlah kamu minum khomer wahai Fatimah, sesungguhnya itu haram. Selanjutnya, la tadkhulal baita qabla salam ya Hasan wa Husain, itu artinya janganlah kalian berdua masuk rumah sebelum mengucapkan salam wahai Hasan dan Husain, seperti itu. Jadi kalian harus hafal dulu domirnya. Kayak itu di kalimat pertama tadi itu menunjukkan anta, tajlis itu anta, tatakallamu itu menunjukkan antum. Antum berarti kalian banyak, kalian banyak ada di hadapannya. Orang itu banyak orang, berarti murid-murid itu kan atau anak-anak itu kan banyak. Terus yang kalimat ketiga, tashrobi, itu jelas untuk anti, kamu perempuan satu, makanya itu cuma ada Fatimah di situ. Kemudian yang kalimat terakhir, tadkhula, itu pasti kalau panjang menunjukkan dua orang, kamu dua orang, seperti itu. Kemudian tabel sebelah kiri, ini lam nafi yang berarti belum atau tidak, tinggal disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Misalkan yang pertama, lam yaktub Aziz ad-dirasah, berarti artinya Aziz tidak menulis pelajaran. Yang kedua, lam yadhabu ilal madrasati ma'an,
ketiga, lam taqra'il Qur'an ba'da sholatul maghrib ya Khadijah. Pertanyaan ini, tidakkah kamu membaca Al-Quran setelah sholat maghrib wahai Khadijah? Kemudian kalimat yang terakhir, lam arji minal madrasati, aku belum pulang dari sekolah. Seperti itu contohnya kalau dimasukkan ke dalam kalimat. Sudah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Tinggal kita diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mengetahui kemampuan kalian sudah paham betul atau belum, silahkan nanti kerjakan beberapa soal ya yang sudah ada di e-learning. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.